wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahil nabi wa sahbihi wa alihi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli hajjin kudibatuhu abadal abidin wa dahrat dahilin. Amma ba'd, kana musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa syartu syekh alladhi yasluhu an yakuna naiban li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yakuna aliman, walakin la kullu alimin yasluhu lil khilafah. Wa inni ubayyinu laka ba'd alamatihi ala sabil al-ijmali hatta la yadda'i kullu ahadin annahu mursyid. Kita lanjutkan kajian dalam kitab Ayyuhal Walad yang sebelumnya kami memberikan satu pemahaman bahwasannya kenapa kita mengkaji kitab Ayyuhal Walad. Ini adalah salah satu rutinitas kita di bulan suci Ramadan, Bapak Ibu. Di setiap kajian keliling, baik itu buka bersama ataupun khatmul Quran, pada tarawih, kita mengkaji satu kitab selama Ramadan, termasuk majelis rutin Ahad pagi, Jumat pagi, semuanya kita rubah mengkaji salah satu kitab dari para ulama dengan harapan di bulan Ramadan kita bisa menghatamkan daripada kitabnya para ulama, sehingga kita di bulan Ramadan diberkahi oleh Allah dengan wasilah mereka orang-orang yang alim. Nah, di Ramadan tahun ini kami ambil satu kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali, Imam Abu Hamid. Disebut dengan Imam Abu Hamid karena beliau punya putra namanya Hamid, sehingga dijuluki dengan ayahnya Hamid. Nama beliau Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Nama Imam Ghazali yang sering kita dengar, tidak asing di dunia kita, bahkan sudah menjadi salah satu nama yang digemari di masyarakat, sehingga banyak di antara kaum muslimin yang mereka punya putra diberikan nama Ghazali atau Imam Ghazali. Nama Imam Ghazali adalah Muhammad bin Muhammad. Beliau punya karangan kitab banyak yang kita ambil di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan ini waktunya singkat, sehingga kita ambil kitab yang kecil tapi memiliki hikmah yang begitu besar dan sangat luar biasa, yaitu kitab Ayyuhal Walad. Kemarin di kajian buka bersama, kita kemarin membaca daripada nasihat Imam Ghazali bahwasannya jika kaulah panjenengan kepingin mendapatkan ridhonya Allah, dijadikan hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wajib, kata Imam Ghazali, hukumnya untuk kita punya guru, siapapun mereka. Selagi mereka disebut manusia, mereka mengaku muslim, maka wajib baginya untuk punya guru. Tidak boleh satupun di antara umat Islam yang tidak punya guru, kata beliau. Kenapa seperti itu? Karena kita ini manusia, para hadirin, termasuk watak buruknya manusia itu mereka tidak sadar dengan aib dirinya sendiri, tapi mereka cepat sadar dengan aibnya orang. Kalau diibaratkan, kalau kita lagi puasanya ngelihat siang-siang ada orang buang dahak, semprot dahak di tengah jalan, itu kita merasa jijik. Tapi coba kalau kita sendiri yang buang dahak, kita tidak merasa jijik. Nah, begitulah sifat manusia. Mereka bisa menghukumi orang itu sombong, tapi mereka tidak sadar kalau dirinya sombong. Mereka bisa menghukumi orang lain itu dengki, tapi mereka sendiri tidak sadar kalau dirinya dengki. Nah, siapa yang bisa menyadarkan? Guru. Yang bisa menyadarkan kita bahwasanya kita punya penyakit di dalam hati ini, diantaranya adalah dengan petunjuk guru. Nah, sehingga kata beliau, Imam Ghazali, wajib lisalik tariqil akhirah, wajib bagi orang yang ingin hidupnya selamat nanti di akhirat, menjadi ahli surganya Allah, untuk mempunyai guru, walaupun hanya satu. Dan guru yang dimaksud oleh beliau
bukan hanya sekedar guru, tapi guru yang murabbi, guru yang bisa mendidik. Karena kalau kita katakan orang alim itu banyak, tapi orang alim yang bisa mendidik itu tidak sebanyak orang alim yang tidak bisa mendidik. Sama seperti halnya orang tua, ya. Orang tua itu banyak, tapi orang tua yang bisa mendidik sedikit. Kalau urusan kalau panjenengan ngasih makan anak, semuanya panjenengan lakukan. Kita tiap hari ngasih makan anak kita. Anak sakit kita antarkan ke dokter, kita belikan obat. Bahkan walaupun obatnya mahal pun kita akan berusaha untuk menebus obat tersebut agar anak kita sehat. Tapi banyak orang tua yang mereka mampu membiayai anaknya, tapi tidak mampu mendidik anaknya, walaupun hanya sekedar ngajari sholat. Jadi anaknya tidak sholat dibiarkan aja, tapi kalau anaknya lapar, wah dia semangat untuk mencarikan makanan untuk anaknya. Nah, kenapa seperti itu? Karena orang yang memiliki jiwa pendidik itu adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata beliau Ghazali, wa syartu syekh, syarat dikatakan orang alim itu sebagai murabbi atau mursyid, orang yang bisa memberikan petunjuk. Mursyid itu dari kata arsyada yursidu irsyadan, yang artinya adalah memberikan petunjuk. Alladzi yasluh an yakuna naiban Rasulillah, yang mereka dikatakan pantas menjadi wakilnya Nabi, menjadi pewarisnya Nabi. Siapa mereka? Yang pertama syaratnya an yakuna aliman, harus alim, ngerti ilmu. Jadi kalau kita mencari guru ya harus yang pertama alim. Kenapa seperti itu? Kalau tidak alim ya nanti akhirnya kita akan tersesat. Nah, sekarang di Indonesia ini para hadirin bermacam-macam jenis daripada aliran. Termasuk di Jawa Timur ada aliran yang mengaku pendirinya mengaku Nabi Isa alaihissalam. Ya, dan diwawancarai sama wartawan, kenapa kok jenengan merasa diri panjenengan Nabi Isa? Padahal Nabi Isa itu kan Nabi yang masih hidup sampai sekarang. Nabi Isa itu hidup. Jadi Nabi Isa juga diwafatkan sama Allah, tapi diangkat sama Allah. Diangkat ke langit, kemudian nanti akan diturunkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika sudah datang zaman akhir. Nah, ini ada orang yang dia hidup di desanya. Artinya masyarakat tahu kalau dia itu hidup di situ mulai dari kecil, bukan turun dari langit. Kemudian ngaku menjadi Nabi Isa. Diwawancarai katanya mimpi tadi malam membaca surat Yasin. Nah, coba mimpi mau surat Yasin, tani-tani ngaku Nabi Isa. Ada kira-kira yang Tanjung Sari mimpi mau surat Al-Baqarah ngaku apa kira-kira? Yasin bangun ngaku Nabi Isa. Dan lebih anehnya lagi, yang semacam ini banyak pengikutnya. Nanti ada lagi macam-macam sudah. Ada aliran yang mereka berkeyakinan pokok wis yakin kalian Gusti Allah enggak usah sembahyang. Ada. Dan yang semacam ini banyak juga pengikutnya. Nah, kenapa? Kok ada yang ikuti? Karena mereka tidak tahu cara mencari guru. Pokok ada orang pintar ngomong aja jadikan guru. Kalau kita dasarnya cuma pintar ngomong, orang dagang itu ya pintar ngomong, gitu kan? Jangan itu mbas kelambi, terus pokoknya ini tuku paling murah, satu ngagung, padahal ini ngemplak akeh, sing luwih murah ya, akeh. Pedagang pintar ngomong. Jadi kalau cuma pintar ngomong, tidak bisa menjadi salah satu patokan kita untuk mencari guru. Kata beliau, Imam Ghazali, yang pertama syaratnya alim. Walakin akan tapi tidak semua orang alim yasluh lil khilafah. Tidak semua orang yang alim itu bisa menjadi pewarisnya Nabi atau dianggap oleh Allah sebagai naibnya Nabi, wakilnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga yang alim pun juga perlu kita pilih-pilih. Nah, jangan cari orang yang alim pintar ngaji kitab, tapi dalam segi pengamalannya dia justru malah menyalahi kitab. Seperti kan sekarang ini banyak Pak Nil. Saya sering dengar ceramah itu, kalau riba sedikit itu tidak apa-apa. Sing ora oleh itu sing akeh. Ini banyak. Ya Pak tunjukkan ya kita.
Mana ayatnya, mana hadisnya, mana dalilnya para ulama yang mengatakan riba itu kalau sedikit boleh, tapi kalau banyak yang nggak boleh, nggak ada. Riba itu semuanya haram. Paling kecilnya dosa riba itu seperti seorang anak laki-laki yang mendatangi ibunya sendiri. Seperti seorang anak laki-laki yang berzina dengan ibunya sendiri, itu paling kecilnya dosanya riba. Sehingga ada kata, oh riba itu kalau sedikit. Nah biasanya yang model-model semacam ini pelaku riba juga. Karena ini kita dapati ada yang seperti itu, yang mereka mendukung daripada riba karena memang melakukan riba. Wa ini ubayyinu laka ba'd alamatihi. Nah, di antara alamat atau tanda-tandanya mereka aku akan sebutkan kepada kalian, kata Imam Ghazali, hatta la yadda'i kullu ahadin annahu mursyid, agar tidak banyak orang yang mengaku kalau dirinya itu adalah mursyid. Jadi gini, orang itu para hadirin tidak akan, kalau dia alim tidak akan pernah mengaku alim. Itu orang alim. Pulau ini alim, berarti tidak alim. Tidak ada orang alim menyombongkan dirinya alim, itu tidak ada. Dan tidak ada seorang mursyid atau murabbi, pendidik yang mengaku dirinya mursyid atau murabbi, tidak ada. Oh, saya ini seorang mursyid, tidak ada. Kalau dia seorang yang bisa mendidik, yaitu berjalan spontan saja. Dirinya itu menunjukkan kalau dirinya bisa mendidik, tapi bukan sebuah pengakuan aja. Itu mursyid. Kata Imam Ghazali, di antara tandanya adalah wa kana qattaba al-tahsin atau syekhin basirin, punya guru yang sanadnya sambung sama Nabi. Ini ciri-ciri guru yang pertama yang bisa kita ikuti, punya sanad belajar yang nyambung kepada para ulama, dari ulama terus sambung kepada gurunya, gurunya kepada gurunya, sampai ke tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in ke tabi'in, tabi'in ke sahabat, sahabat ke Nabi. Nah itu semuanya jelas. Kalau sudah ada syarat yang jelas, berarti syarat yang pertama sudah terpenuhi. Tinggal kita lihat syarat yang kedua. Wa kana muhsinan, orang yang layak untuk dikatakan mursyid, murabbi, pendidik adalah muhsin. Dia baik dan dia juga bisa mengajak kepada kebaikan. Itu baru namanya muhsin. Kalau Hasan itu orang baik. Kalau kita punya nama Hasan itu artinya orang baik. Tapi kalau muhsin itu orang yang baik dan bisa mengajak kebaikan. Kalau jadi orang yang baik, Pak, gampang. Panjenengan pokok sholat 5 waktu dijaga, kemudian puasa juga dijaga, sama tetangga tidak pernah itu, tidak tahu merasani, terus tidak ngurusi urusan orang lain. Pokoknya jenengan sendiri mentaati perintah Allah, mengamalkan perintah Allah, orang akan katakan panjenengan baik. Tapi kalau sudah menjadi naik derajatnya ke derajat muhsin, itu biasanya banyak godaannya. Banyak godaannya. Jenengan sholat, orang akan bilang jenengan ahli sholat. Tapi kalau sudah jenengan sholat, kemudian jenengan ajak tetangga untuk sholat, biasanya jenengan akan dicap orang yang sok soleh, sok alim, sok ngajari. Sholat sak tahun bisa ngajak. Ada gitu. Kalau paling apik itu tak paling sari. Kalau ustaz saya kiai ajak toh sholat. Kalau ustaz saya menang kok yang baik kok melok. Nah ini biasanya orang yang mengajak kan seperti itu. Dan ini adalah sunatullah. Bagaimana Nabi kita Muhammad, Nabi itu mulai kecil dikenal dengan kebaikannya. Nabi mulai kecil dikenal dengan kejujurannya. Bahkan termasuk Sayyidatuna Khadijah itu kagum dengan Nabi karena amanahnya Nabi Muhammad SAW, dan itu sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Masih umur 20-an tahun. Kemudian 25 tahun Nabi menikah dengan Sayyidah Khadijah. 25 tahun Nabi itu sudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul apa tidak? Belum. Tapi semuanya masyarakat Makkah itu mengakui kalau orang yang bernama Muhammad adalah orang yang jujur dan baik. Bahkan Nabi Muhammad itu dijuluki Al-Amin. Banyak yang menjuluki Nabi dengan Al-Amin itu justru orang-orang kafir. Ini Muhammad ini amin, Muhammad ini amanat, Muhammad ini jujur.
Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul umurnya 40 tahun. Jadi ketika Nabi umur 20 tahun, kemudian mau sampai menjelang umur 40 tahun, masyarakat Makkah itu semuanya cinta sama Nabi Muhammad. Tapi begitu diangkat menjadi Nabi dan Rasul, punya tugas berdakwah, mengajak orang lain untuk masuk Islam, mengajak orang lain untuk meninggalkan nyembah berhala. Baru saat itu mulai banyak muncul musuhnya Nabi Muhammad SAW. Dulu Abu Lahab, cintanya sama Nabi itu luar biasa, Pak. Abu Lahab itu sampai saking senangnya punya ponakan namanya Muhammad. Ketika lahir Nabi Muhammad, itu Abu Lahab menggendong bayinya Nabi Muhammad itu sambil diangkat, dibanggakan di masyarakat. Ini loh, saya punya ponakan ganteng, putih, dibanggakan. Makanya dalam syair, Abu Lahab itu kan sudah dipastikan sama Allah masuk neraka. Dalam surat Tabbat Yada Abi Lahabil Watab, celaka Abu Lahab. Semuanya Abu Lahab dan istrinya masuk ke neraka. Sudah di nas Al-Quran. Jadi tidak boleh kita mengatakan Abu Lahab surga, tidak mungkin. Abu Lahab sudah dinas oleh Allah, Abu Lahab adalah ahli neraka. Tapi disebutkan oleh Imam Nuruti dalam sebuah syair bahwasanya Abu Lahab itu setiap datang hari Senin diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Abu Lahab termasuk orang yang berbahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jadi Abu Lahab musuhi Nabi itu ya ketika Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Baru Abu Lahab itu musuhi Nabi. Kenapa Allah katakan Tabbat Yada Abi Lahab wa Tab, itu balasan dari ucapannya sendiri. Jadi Nabi itu ketika sudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Nabi berdakwah diam-diam. Setelah itu turun perintah, Nabi disuruh berdakwah terang-terangan. Tidak sembunyi-sembunyi lagi. Nabi naik ke atas salah satu bukit di dekat Masjidil Haram, di dekat Ka'bah. Kemudian Nabi berteriak dengan satu isyarat, yang isyarat itu digunakan untuk mengumpulkan warga. Satu kalau sekarang itu seperti sirine maksudnya. Itu Nabi mengucapkan satu isyarat yang semua warga Makkah berkumpul di bawah bukit tempat Nabi berdiri. Kemudian Nabi mengatakan kepada orang-orang Mekah, wahai orang-orang Mekah, seandainya aku kabarkan kepada kalian di belakang bukit ini ada musuh yang mau menyerang, apakah kalian percaya? Semuanya penduduk Mekah mengatakan percaya wahai Muhammad, karena kamu mulai kecil tidak pernah berbohong. Kalau begitu kata Nabi, aku akan kabarkan kepada kalian yang lebih dahsyat daripada kabar ini, yang lebih menakutkan dan lebih penting daripada kabar ini jika kalian ketinggalan. Apa itu wahai Muhammad? Masuklah ke dalam Islam, peluklah agama Islam, ucapkan 2 kalimat syahadat, maka kalian akan selamat dari segala macam bahaya dunia dan akhirat. Ternyata ada di antara mereka yang menertawakan Nabi, ada di antara mereka yang langsung pergi begitu saja, ada di antara mereka yang mencaci. Yang mencaci di antaranya adalah pamannya sendiri Abu Lahab, yaitu dengan dia berkata, Tabban laka ya Muhammad alihada jama'tana. Celaka kamu wahai Muhammad, hanya karena urusan ini kau kumpulkan kami semuanya ini wahai Muhammad. Dibalas sama Allah dengan kata-kata yang sama, Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celaka Abu Lahab, karena dulu dia pernah mengatakan Muhammad celaka, dibalas sama Allah dan menjadi nas Al-Quran sampai sekarang. Dan ini para hadirin, Nabi ketika mengajak kepada kebaikan, Nabi mulai dimusuhi, Nabi mulai dihina, Nabi mulai dizalimi. Begitulah seorang murabi, mereka tidak akan pernah takut untuk mengatakan hal yang benar. Kalau muridnya salah, jadi dia katakan salah. Kemarin juga sudah saya singgung, kalau kita ingin mencari seorang guru, mantapkan hati. Karena banyak di antara kita ini yang cinta ulama, banyak di antara kita ini yang suka duduk di majelisnya para ulama. Jadi kalau sudah ulama yang kita cintai itu mulai negur kita sehingga menjadikan kita tersinggung, biasanya awal itu mutung. Gitu kan? Ganti majelis. Gimana kita mau mendapatkan ilmu yang manfaat kalau ditegur sama guru ternyata kita malah tersinggung. Sehingga kata beliau Imam Ghazali, di antara syarat yang kedua adalah muhsinan, menjadi orang yang baik dan mengajak kepada kebaikan dan mengamalkan ilmunya.
Apa yang dia ketahui dia amalkan. Itu ciri-ciri ulama yang layak untuk dijadikan seorang murabbi. Wakasrul sholawat, banyak baca sholawat. Sampai ulama ngakunya ulama tapi tidak tahu sholawat. Apalagi sudah ngakunya ustaz, melihat orang sholawatan dibid'ah-bid'ahkan. Jadi yang tidak cocok lah. Harusnya mendukung. Kalau para masyarakat sergap sholawatan, ya harusnya kita yang sebagai sebagai kalau memang dia sebagai orang yang alim, jadi harus mendukung. Wasadaqah, banyak sedekah. Ngaku alim, mursyid tapi pelit, tidak cocok belah, bertolak belakang. Karena apa? Namanya aja sudah naibu Rasulullah atau warasatul anbiya, pewarisnya Nabi. Kalau memang yang mewarisi Nabi, ya harusnya ngikuti Nabi. Nabi itu makin menjelang masuk Dzulhijjah, seperti di antara bulan Dzulqa'dah, Syawal, Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu Nabi pernah dapat onta, dalam riwayat kambing 100 ekor. Nabi pernah dapat onta atau kambing 100 ekor. Datang hari raya Idul Adha, semuanya Nabi kurbankan. Saking semangatnya Nabi untuk berbagi, 100 ekor onta semuanya Nabi kurbankan. Dakwah itu sebagai berubah. Mungkin jangan lupa insyaallah angsal sapi 100. Oke, amin. Oke, dadah amin sapi 100. Kira-kira jenengan kurban itu kira-kira tunggal. Jenengan porsi paling kurus dewe. Oke. Kira-kira ini setengah hari mata ini kurban sama ini. Nah ini kita Pak. Ini kalau Nabi semuanya dikorbankan. Bahkan lebih hebatnya lagi 70 dalam riwayat itu Nabi sembelih sendiri. Sisanya disembelih Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi tidak ada orang mengatakan dirinya alim, ngaku mursyid tapi pelit. Tidak mau berbagi. Jadi ini salah satu atau beberapa syarat untuk pandangan kita mencari guru. Jadi yang pertama alim, kemudian muhsin, bisa mengajak kepada kebaikan, menegur kita, membimbing kita benar-benar, kemudian mengamalkan ilmunya, diantaranya banyak sholawat, banyak sedekah, mengamalkan sunnah-sunnah dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mugi-mugi Allah pertemukan daulah panjenengan sedaya dengan guru yang bisa membimbing kita sehingga kita bisa selamat hidup di dunia dan akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup majelis ini para hadirin dengan zikir yang dianjurkan sama Nabi. Kemudian nanti kita tutup dengan doa.